Di tengah suasana sejuk kota Bogor, terdapat sebuah pemandangan yang hingga kini selalu menarik perhatian. Ratusan rusa berkeliaran bebas di halaman Istana Bogor, menjadi bagian dari keindahan sekaligus sejarah panjang yang tersimpan di dalamnya. Bagi masyarakat, melihat rusa-rusa tersebut bukan sekadar hiburan. Namun tak banyak yang mengetahui bahwa keberadaan mereka menyimpan kisah lintas benua dan perjalanan sejarah sejak ratusan tahun silam. Rusa-rusa ini dikenal sebagai rusa tutul atau cital, sejenis mamalia yang sebenarnya bukan berasal dari Indonesia. Habitat aslinya berada di kawasan perbatasan India dan Nepal. Dengan ciri khas bintik-bintik putih di tubuhnya, serta warna putih di bagian bawah tubuh dan ekor, rusa ini memiliki keindahan yang berbeda dari spesies lokal Nusantara. Kisah kehadiran rusa ini di Bogor bermula pada awal abad ke-19, tepatnya pada masa pendudukan Inggris di Hindia Belanda. Sosok penting di balik kehadiran mereka adalah Thomas Stamford Raffles, yang menjabat sebagai Letnan Gubernur saat itu. Pada tahun 1814, Raffles mendatangkan 6 pasang rusa tutul dari Asia Selatan ke halaman Istana Bogor. Tidak hanya itu, ia juga mengubah kawasan istana menjadi taman yang indah, lengkap dengan berbagai tanaman eksotis dari berbagai belahan dunia. Berbagai jenis burung dan satwa lain turut didatangkan untuk memperkaya keanekaragaman hayati di sana. Namun, tidak semua spesies mampu bertahan. Perbedaan iklim dan lingkungan membuat sebagian besar hewan tersebut tidak dapat beradaptasi. Berbeda dengan rusa tutul yang justru berkembang dengan cepat. Dalam waktu singkat, rusa-rusa tersebut mulai berkembang biak dan memenuhi halaman istana, menciptakan suasana alami yang hidup dan menenangkan. Sayangnya, Raffles tidak sempat menyaksikan keberhasilan itu. Pada tahun 1816, setelah ditandatanganinya Konvensi London 1816, Inggris harus mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda. Dengan berat hati, Raffles meninggalkan Bogor, sebuah tempat yang telah ia ubah menjadi surga kecil di tanah jajahan. Setelah Belanda kembali berkuasa, Istana Bogor tidak lagi sekedar tempat peristirahatan, melainkan dijadikan pusat pemerintahan bagi gubernur jenderal. Rusa-rusa yang semakin banyak jumlahnya pun menjadi hiburan tersendiri bagi para pejabat kolonial. Namun, di balik keindahan itu tersimpan cerita yang berbeda. Pada masa tertentu, rusa-rusa tersebut justru dijadikan objek perburuan oleh kalangan elit pemerintah kolonial. Sementara itu, taman yang dibangun oleh Raffles berkembang menjadi pusat penelitian botani. Dalam kondisi keuangan yang sulit pasca perang di Eropa, pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan kawasan ini sebagai kebun percobaan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Dari sinilah lahir cikal bakal Kebun Raya Bogor, yang kemudian menjadi salah satu pusat penelitian botani terpenting di Asia. Dalam bidang ilmu pengetahuan, dibangun institusi pertanian seperti Land Bow School dan kebun percobaan pertanian di Cekemeh. Juga mendirikan laboratorium penelitian pertanian di Kebun Raya. Seiring waktu, perburuan terhadap rusa dihentikan. Populasi mereka kembali meningkat, bahkan hingga sulit dikendalikan. Sebagian rusa kemudian dipindahkan ke berbagai wilayah, kebun binatang, hingga dijadikan hadiah bagi para bangsawan dan penguasa daerah. Memasuki masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945, nasib rusa-rusa ini kembali berubah. Tanpa perawatan, banyak dari mereka yang diburu untuk memenuhi kebutuhan pangan tentara Jepang, menyebabkan jumlahnya menurun drastis.
Baru setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap rusa-rusa di Istana Bogor kembali diberikan. Istana ini pun beralih fungsi menjadi salah satu kediaman resmi Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu, rusa-rusa di halaman istana tidak hanya dijaga, tetapi juga dilestarikan. Sebagian dipindahkan ke penangkaran untuk menjaga keseimbangan populasi dan kesehatan mereka. Kini, rusa-rusa tersebut telah menjadi ikon yang tak terpisahkan dari Istana Bogor. Populasinya diperkirakan mencapai ratusan ekor, hidup berkelompok di hamparan rumput hijau yang luas. Mereka bukan sekedar penghuni halaman istana, melainkan saksi bisu perjalanan sejarah panjang, dari masa kolonial, pendudukan, hingga Indonesia merdeka. Dan hingga hari ini, rusa-rusa itu tetap setia, menjaga cerita yang tak lekang oleh waktu di jantung kota Bogor.